Inilah rahasia pabrik dunia China menguasai bisnis dunia. Kebangkitan China menggeser Amerika Serikat sebagai superpower ekonomi dunia atau pabrik mercusuar dunia berkat 7 senjata pamungkas rahasia. Di antaranya kapasitas produksi puncak, batas produksi, keterampilan talenta, teknologi canggih digitalisasi, sistem Q&A yang sangat kuat, ekosistem 4 jam, dan menyempurnakan struktur organisasi. Membicarakan sejarah ekonomi dunia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan China. Sejak 2000 tahun yang lalu, China sudah menguasai pasar global lewat jalur sutra yang membentang sepanjang 8.000 km dari China ke Timur Tengah dan Afrika. China menyumbang lebih dari 40% kapasitas manufaktur global dengan menggunakan teknologi manufaktur cerdas, mulai dari internet hingga pencetakan 3D untuk mengubah operasi dan model bisnis mereka secara bertanggung jawab, menunjukkan potensi besar di semua lapisan masyarakat. Pada awal tahun ini, World Economic Forum merilis daftar terbaru 18 pabrik mercusuar global. Pabrik mercusuar ini dipilih oleh Forum Ekonomi Dunia dan McKinsey sebagai pabrik yang telah mencapai tingkat terdepan di dunia dalam hal manufaktur cerdas dan digitalisasi. Atau singkatnya, pabrik tercanggih di dunia. Di antara 18 pabrik mercusuar yang terpilih tahun ini, 8 diantaranya berasal dari China. Daftar total 132 pabrik tercanggih di dunia saat ini, 50 diantaranya berasal dari China, mendominasi peringkat pertama di dunia. Senjata pamungkas pertama disebut kapasitas produksi puncak. Artinya, kemampuan memproduksi produk ini hari ini dan produk lain keesokan harinya. Mereka dapat dengan cepat beralih di antara kedua produk tersebut. Setelah maraknya bisnis e-commerce, banyak produk yang laris terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi secara massal. Baik manufaktur berskala besar maupun fleksibel di masa lalu telah tidak dapat memenuhi permintaan ini. Pesanan e-commerce seperti berselancar, gelombang demi gelombang, dan masuk dalam skala yang sangat besar. Sama seperti pertandingan triathlon, Anda harus segera mengendarai sepeda setelah berenang, dan Anda harus berlari jarak jauh segera setelah bersepeda. Oleh karena itu, apa yang disebut kemampuan manufaktur puncak adalah kemampuan untuk dengan cepat beralih dari satu keadaan ke keadaan batas lainnya. Misalnya, pabrik Lianpao yang terpilih sebagai pabrik mercusuar tahun ini memiliki julukan pabrik 885. Artinya, ada lebih dari 8.000 pesanan per hari. 80% pesanan kurang dari 5 unit yang setara dengan pembuatan ribuan produk setiap hari. Sebagai contoh lain, selama Piala Dunia Qatar tahun lalu, souvenir kartu bintang tiba-tiba menjadi populer dan banyak pesanan berbondong-bondong ke pasar komoditas kecil terbesar di dunia, EU China. Konon pabrik EU saat itu sudah bisa memprediksi tim mana yang akan menjadi juara Piala Dunia berdasarkan pesanan urutan kartu bintangnya. Contoh lainnya ketika Ratu Inggris meninggal dunia pada September 2022, pesanan 10.000 bendera Inggris dikirim ke sebuah pabrik di Shaoxing, Zhejiang dalam waktu 90 menit. Selanjutnya, jumlah ini segera meningkat menjadi 500.000. Bayangkan saja, Anda seperti sedang melompat tinggi dan tiba-tiba muncul seseorang berjalan ke arah Anda dengan pistol dan menyuruh Anda untuk beralih ke lari jarak jauh. Made in China, khususnya pabrik mercusuar China, memang sangat hebat dalam hal ini. Mengapa pabrik mercusuar China memiliki kemampuan manufaktur yang begitu tinggi? Inilah andalan senjata pamungkas ketiga, kemampuan menangani pesanan skala besar dan cepat. Misalnya, sebuah pesawat terbang memiliki 3 juta bagian spare part, atau sebuah mobil memiliki lebih dari 10.000 suku cadang. Menanggapi pesanan super semacam ini tidak hanya membutuhkan kapasitas produksi yang sangat kuat, tetapi juga kemampuan manajemen keseluruhan pemasok yang sangat kuat. Misalnya pabrik Volkswagen di Chengdu, jika produksi sebuah mobil berhenti dalam proses selama 60 detik, siklus produksinya adalah 60 detik. Singkatnya, semakin pendek iramanya, semakin tinggi efisiensinya. Atau pabrik Lianpao yang memproduksi komputer dengan waktu siklus 15 detik.
Bila kita melihat keseluruhan lini produksinya, satu laptop dapat diproduksi setiap setengah detik, yaitu sekitar waktu menjentikan jari. Atau pabrik HP Huawei di Shenzhen dengan irama produksi sekitar 30 detik. Artinya, satu durasi tautan ponsel tidak akan berhenti di atas 30 detik. Selanjutnya, bagaimana memobilisasi puluhan ribu pekerja dalam sekejap merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari. Misalnya lagi, bagaimana cara cepat mengajar seorang pekerja baru? Bagaimana cara cepat membuat pekerja baru dapat mengoperasikan peralatan? Ibarat seperti mengendarai sepeda, Anda hanya dapat merasakannya jika Anda melakukannya sendiri. Senjata pamungkas keempat, pabrik mercusuar China adalah teknologi canggih digitalisasi. Misalnya, setiap tautan dalam produksi dapat dicapai, direkam, dan diberi umpan balik melalui pelacakan digital. Kemudian meningkatkan efisiensi setiap node secara efisiensi. Sebagai contoh, sistem penjadwalan produksi kilat yang dikembangkan oleh Lianpao mampu menyelesaikan penguraian 180.000 pesanan dalam waktu 90 menit. Ada netizen mungkin mengatakan produksi kilat yang begitu cepat, bukankah akan ada masalah kualitas? Ini merupakan senjata pamungkas kelima pabrik mercusuar China, sistem kontrol kualitas yang sangat kuat. Mari kita ambil contoh pabrik Lianpao lagi. Mereka merancang seperangkat standar kerja yang disebut pergeseran shift left. Sebenarnya banyak pabrik mercusuar China juga memiliki sistem kontrol kualitas yang serupa. Shift left mengacu pada ujung depan rantai produksi. Artinya, pengontrolan kualitas dari setiap tautan adalah ke bagian premis. Dulunya, Departemen Pemeriksaan Kualitas selalu berada di belakang Departemen Produksi, dan kemudian diperiksa setelah produksi. Namun, pada saat ini, masalahnya sudah terjadi. Itulah peran shift left yang menyatukan pemeriksaan kualitas dan produksi sekaligus. Senjata pamungkas keenam adalah ekosistem 4 jam, yaitu membangun pabrik sedekat mungkin dengan kolaborator hulu dan hilir untuk memfasilitasi kolaborasi yang cepat. Senjata pamungkas ketujuh adalah menyempurnakan struktur organisasi dengan halus sesuai dengan perkembangan teknologi, status pesanan, dan ritme produksi. Sebenarnya, ketujuh senjata rahasia ini adalah tentang dua hal. Pertama adalah kunci inovasi teknologi, yang kedua adalah kecepatan dasar dan jaminan kualitas. Bagi manufaktur China, inovasi dan kualitas adalah kunci menguasai bisnis dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!